Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk perayaan Paskah di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, sukacita kami kembali dapat merayakan Paskah di minggu pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berkatilah kami supaya kami dapat mengerti dan diberikan kami kuasa untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih dimanapun Anda berada, sukacita kita dapat merayakan Paskah pada tahun ini 2020 dalam situasi wabah COVID-19, tetapi tidak pernah mengurangi sukacita kita, kemenangan kita karena Yesus mengalahkan kematian itu. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di sana, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, saya mau mengajukan sebuah pernyataan. Apa jadinya jikalau Yesus tidak bangkit? Apa jadinya jikalau Yesus tidak bangkit? Kemungkinan pertama adalah kita tidak akan bisa bertemu dalam suasana dan situasi seperti ini. Kemungkinan yang kedua adalah pasangan suami istri yang diberkati oleh Tuhan tidak ada mungkin terjadi. Sebab pemberkatan dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit itu. Dan masih banyak lagi. Namun saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus membuat murid-murid kecewa. Murid-murid sangat ketakutan. Sebab selama ini ada yang backup, ada pembela mereka. Murid-murid digembalakan langsung oleh Tuhan. Apapun menjadi masalah, apapun tantangannya, Yesus ada di depan mereka dan bersama-sama dengan mereka. Sekarang sudah mati. Mereka ketakutan akan tekanan, akan hambatan-hambatan yang mereka alami. Dan yang pasti, kematian Tuhan Yesus membuat mereka tidak berpengharapan lagi, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Namun, melalui kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini, ada banyak dimensi-dimensi yang berubah. Dunia berubah. Tatanan kehidupan manusia berubah. Tapi sebelum hal itu saya jelaskan. Sebenarnya iblis
mempunyai agenda yang luar biasa. Ketika dia gemetar dan sangat takut melalui seruan Yesus di kayu salib, tetelestai, sudah selesai, iblis ketakutan. Oleh sebab itu dia punya agenda yang lain untuk menggagalkan yang namanya kebangkitan, untuk namanya mengalahkan kematian itu. Iblis punya agenda khusus. Dia ingin menggagalkan kemenangan, dia ingin menggagalkan kebangkitan Yesus. Melalui apa? Prajurit-prajurit, penjaga-penjaga yang luar biasa standby. Dicoba terus untuk menggagalkannya. Yang kedua, apalagi saudaraku? Segel. Disegel, dibuat batu besar. Tidak bisa digulingkan kalau 1-2 orang, tidak bisa. Segel supaya tidak bisa bangkit. Tetapi yang ketiga, yang paling luar biasa adalah suap pemimpin agama. Ini pemimpin agama ini luar biasa jahatnya, saudaraku. Tidak cukup ingin membunuh Yesus, tidak cukup ingin melenyapkan dia, tetapi juga mereka ingin menggagalkan karya keselamatan, yaitu kebangkitannya juga. Disuap. Yesus yang bangkit disuap orang-orang supaya berkata, dia telah dicuri, mayat yang dicuri bukan bangkit. Emang bisa? Tidak bisa. Upaya manusia tidak bisa menggagalkan. Catat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kita masuk kepada pembahasan kita. Pada pagi itu, bahkan dikatakan pagi-pagi benar, Maria Magdalena pergi ke kubur. Jangan lupa, saudaraku, inilah wanita yang daripadanya diusir 7 setan. Inilah wanita yang sangat-sangat melihat perbuatan Tuhan Yesus dalam dirinya, yang telah menerima berkat Tuhan dalam dirinya, yang telah diampuni Tuhan luar biasa, dan dia mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, Maria yang merasakan kehilangan itu, Maria yang merasakan tidak punya pengharapan, tapi datang ke kubur Tuhan Yesus. Dia dikasihi banyak, maka dia pun ingin memberi kasih yang banyak buat Tuhan Yesus. Dia ingin datang mengurapi mayatnya, nggak berpikir ada penjaga, nggak berpikir ada segel, nggak berpikir ada batu yang besar. Yang penting saya ingin mengurapi, nggak berpikir. Catat saudaraku, inilah ciri orang yang sejatinya, orang-orang yang telah diberkati, orang-orang yang telah ditebus dosanya oleh darah Yesus, seharusnya melakukan seperti Maria, mengasihi dan mengasihi lebih lagi. Haleluya, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kasih Kristus Yesus, dia datang ke sana, tetapi dia melihat kubur kosong. Tidak ada lagi siapapun. Penjaga-penjaga pun sudah tidak ada lagi, prajurit tidak ada lagi. Lari ketakutan seluruhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, dalam keputusasaannya, Maria Magdalena mungkin saja berpikir, lebih baik aku memberitahu 2 pimpinan rohani, 2 pemimpin itu, yaitu Petrus dan Yohanes. Dan dia pun mengirimkan beritanya kepada 2 laki-laki itu. Dan ternyata kedua orang ini, Petrus dan Yohanes, bersegera lari ke kuburan. Namun Alkitab mencatatnya, Yohanes terlebih dahulu sampai. Iya, jelas dong, namanya Yohanes lebih muda daripada Petrus. Masa sih Petrus kuat melawan Yohanes? Tidaklah. Tapi intinya bukan di situ. Coba kita lihat. Ketika Yohanes melihat ke dalam kubur, dia tidak melihat apa yang sering kita lihat dalam lukisan tentang kain kafan
Tidak seperti itu. Namun saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, Petrus tidak demikian. Ia melihat pemandangan yang sama, tapi mungkin gusar dan terengah-engah masih, napasnya masih seperti itu, dadanya naik turun. Ia juga melihat ke dalam, melihat pemandangan yang sama seperti yang dilihat Yohanes. Dan Alkitab menyatakan ia meneruskan perjalanannya sambil mempertanyakan apa yang terjadi. Petrus melihat, Yohanes melihat, kedua-duanya sama-sama melihat, tapi reaksinya berbeda. Reaksi Petrus dan Yohanes berbeda melihat kenyataan kebangkitan. Petrus masih mikir-mikir, apa sih yang terjadi ini? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, sebentar kemudian Maria kembali ke kubur itu, kubur yang kosong. Ya paling tidak dia berpikir begini, paling tidak disinilah dia, disinilah dia, disinilah dia. Itu yang dipikirkan oleh Maria Magdalena. Saudara-saudara yang kasih Kristus, apa maksudnya? Sebenarnya dia ingin sekali dekat dengan Tuhan Yesus. Dekat dengan mayatnya pun sudah cukup. Kekaguman Maria terhadap Yesus bukanlah kekaguman yang tidak wajar. Ia tahu tubuhnya tidak ada lagi dalam kubur, sebab dia sudah lihat, sudah kosong kubur itu. Ia semata-mata mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Perhatikan, kubur kosong dia tahu, tapi dia ingin dekat lagi dan dekat lagi. Betapa rindunya dia, betapa rindunya dia bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, pelajaran ini berharga buat kita. Apa itu? Jikalau kita mengaku anak Tuhan, kita berkata, aku merindukan Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Benarkah? Benarkah seperti Maria ini? Dia tahu itu kubur sudah kosong, tapi dia terus dan berharap bisa bertemu. Kerinduan yang sangat besar, saudara. Perhatikan, ingat, kerinduan yang sangat-sangat besar itu. Dan ia segera melihat seorang laki-laki yang berdiri dekat di situ. Berdiri dekat. Yang dia sangka tukang kebun. Dan ia pun berkata, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Yohanes 20 ayat 15. Dia bertanya kepada laki-laki itu. Laki-laki itu menjawab dengan hanya satu kata. Tetapi kata ini cukup. Kata yang diucapkan laki-laki itu cukup meniup kabut. Meniup apa yang menghalangi pandangannya. Saudara-saudara, perhatikan. Yang ngomong itu Tuhan Yesus. Yang ada di depan Maria itu Tuhan Yesus. Tapi inilah saudaraku, belajar kita. Ada banyak hal dalam kehidupan ini. Kesedihankah? Galaunya-kah? Putus cinta, ditolak pekerjaan, ditolak, dan macam-macam, berbagai macam pergumulan hidup. Bisa membuat kita tidak melihat lagi Tuhan. Persoalan dalam hidup bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Dan ketika Tuhan pun datang kepada kita dengan rupa-rupa bentuknya, baik melalui hamba Tuhan, baik melalui orang-orang yang memberikan nasihat-nasihat, kita sudah seakan-akan berkata, dunia sudah gelap, tidak ada Tuhan. Kesedihan dan pergumulan hidup yang lainnya bisa membuat orang kehilangan pengharapan. Maria mengalaminya, saudara-saudara. Yesus yang ada di depannya pun dia tidak kenal. Rasa sedihnya yang luar biasa. Tapi ketika nama itu disebutkan, Yohanes 20 ayat 16, Yesus berkata apa? Maria. Haleluya, saudaraku. Maria langsung mengerti. Maria langsung tahu. Aku pernah mendengar suara ini. Aku pernah. Ini dia, ini suara itu.
Domba-dombaku mengenal suaraku, kata Tuhan Yesus. Maria mengenal suaranya dan ia yakin ia telah mendengarnya tidak salah lagi. Saya bisa gambarkan, saya bisa bayangkan, cepat-cepat Maria mengusap air matanya. Dia mengenal Yesus. Rabuni. Wah, saudara bisa bayangkan bagaimana ekspresi daripada Maria. Rabuni. Dia langsung peluk Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Kristus Yesus, buat engkau, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang di luar sana, yang mungkin selama ini engkau lari dari jalan Tuhan, yang mengesampingkan suara Tuhan, yang terus memanggil-manggil namamu, tapi ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, namamu dipanggil oleh Tuhan. Lihatlah, namamu dipanggil dan dengarlah. Pakai hatimu. Siapapun engkau, tangannya terbuka, dia memanggil namamu. Jangan kau katakan, tapi dosaku terlalu besar, terlalu banyak. Aku malu. Aku sudah jatuh dalam narkoba yang sedemikian dalam. Aku jatuh dalam perjinahan yang sedemikian dalam. Aku masuk dalam dosa dan dosa dan dosa. Namamu dipanggil Tuhan. Datanglah, saudaraku. Saudara-saudara, ketika Maria mengekspresikan sukacitanya, dia menggapai Tuhan Yesus, dia menggapai, dia rangkul. Kemudian Maria diingatkan oleh Tuhan Yesus, janganlah engkau memegang aku sedemikian, Maria. Jangan memegangnya. Mengapa tidak? Apa yang salah kalau aku memegang engkau sekarang, Tuhan? Bukan itu, saudaraku. Tetapi ada satu persoalan. Bagaimana Maria mengekspresikannya, dia rangkul Tuhan sedemikian eratnya. Dan seakan-akan seperti kebanyakan perempuan yang sangat posesif. Kalau sudah memiliki sesuatu hal, sesuatu benda, seseorang, dia tidak mungkin mau berbagi orang itu, benda itu. Maka dia pegang itu kuat-kuat, kencang-kencang. Dan Yesus berkata, Maria. Tunggu dulu, Maria. Yang dimaksudkan apa? Jangan memegangnya, saudaraku. Sekarang sudah berbeda, Maria. Engkau akan ada bersama dengan aku. Bahkan aku akan memasuki hati setiap orang. Aku akan menjaga hati setiap orang. Aku mengasihi engkau dengan cara yang berbeda, Maria. Jangan kau buat aku hanya milikmu, sebab aku adalah milik banyak orang, Maria. Wah, kira-kira begitu dramanya, saudaraku. Aku akan lebih dekat lagi kepadamu dari yang sebelumnya, Maria. Saudara-saudara, Maria meninggalkan pertemuan itu dengan sangat berbesar hati. Dan beberapa lainnya lagi, saudaraku, juga mendapat semangat dari dorongan Yesus yang dalam beberapa hari berikutnya. Yang pertama, pertemuan yang berbeda, hubungan yang berbeda, seperti Yesus dan Maria tadi. Hubungan yang berbeda lagi ketika ia mengunjungi murid-muridnya yang sedang putus asa dan memberikan mereka pengharapan yang baru. Dan dia menampakkan diri juga kepada 500 murid pada kesempatan yang lain, menampakkan diri lagi dan menampakkan diri yang lain. Hubungannya sudah berbeda, saudaraku. Dan hari ini juga dia ingin berkata, dia ingin menampakkan dirinya kepada kita dengan hubungan yang berbeda. Aku mengasihimu, anak-anakku, domba-dombaku, aku mengasihimu. Engkau yang kecewa dengan kehidupan ini, engkau yang sangat merasakan banyak terjadi dalam hidupmu saat ini, banyak hambatan yang terjadi dalam hidupmu saat ini. Namamu dipanggil Tuhan, hubunganmu diubahkan oleh Tuhan. Mungkin engkau sedang putus asa. Mungkin engkau seolah-olah, aduh, Tuhan sangat mengecewakan aku. Mengapa Tuhan kecewakan aku? Dan Anda berpikir ingin meninggalkan dia. Tidak, saudaraku. Tunggu sebentar. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubahkan semua tatanan kehidupan.
dunia ini, bahkan mengubahkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mau datang kepadanya. Apakah engkau mencintai dan mengasihi Tuhan? Merindukan hubungan dipulihkan dengan Tuhan. Ketika hari ini, saat ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun engkau berada, dengar baik, namamu dipanggil Tuhan. Dia ingin memberikan kepadamu hubungan yang berbeda. Sebab dia Tuhan, dia mengasihi engkau. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kejutan yang luar biasa diterima oleh Petrus, Yohanes, dan paling luar biasa lagi Maria. Keputusasaan, kekecewaan, duka yang dalam sering sekali membuat kami tidak mengenal lagi, tidak melihat kasih-Mu yang besar, padahal Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tapi melalui peristiwa kebangkitan ini, Maria dipanggil namanya, dia ingat Engkau. Kami pun Tuhan, kami pun siap Tuhan. Kami ingin juga Engkau panggil nama kami, sebab kami adalah domba-domba-Mu. Firman berkata, domba-dombaku mengenal suara. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap. Ubahkan hidup kami Tuhan ke arah yang Tuhan kehendaki. Haleluya, haleluya. Amin.
Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai, menolong, memberkati engkau, memberkati rumah tanggamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, cucu-cucumu, memberkati pekerjaanmu, kesehatanmu, pengharapanmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.